Diva itu cantik, pintar, kaya. Dia punya semua yang bisa membuat lelaki tertarik. Kamu bisa jatuh cinta. Dan itu yang paling ibu takut. Ya, itu makanya bedanya kamu sama saya. Kalau saya kan udah terbiasa hidup di lingkungan kampung kayak begini. Sementara kamu kan biasanya hidup di lingkungan mewah. Jadi ya wajar aja kalau kamu lebih egois. Dia harus masuk dalam permainan gue. Habis itu, kita dalam waktu. Saya nggak tahu di mana anak ibu. Dan saya nggak mengerti kenapa ibu mencarinya ke rumah saya. Jelas aja dong, anak Ngana sudah meracuni otak anak kita dengan pura-pura lugu dan bodoh. Dengar ya Lastri, Ngana pikir anak kita harta karun bisa diperas. Kan? Anak-anak, ngapain sih sama si Diva? Udah, samperin. Kak Lela sini yuk makan bakso. Awal Kak Diva sama Yaya sama teman-teman. Kak Lela, makan bakso. Bah, mantap. Iya. Mumpung Kak Diva yang traktir. Iya. Nggak ada, Le. Kak Lela lagi nggak kepengen. Lagi pula Kak Lela kan nggak diundang. Nanti malah ganggu lagi. Yuk, Tinja, kita pergi. Woi. Bancing ada insafnya ngambil makanan orang aja. Kamu tau nggak, Yo? Sebetulnya Lela itu bukannya marah sama kamu, tapi dia cemburu sama Kak Diva. Cemburu? Iya. Kalau kamu nggak percaya, kita buktiin nanti ya. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Lah. Lagian kenapa sih pakai kabur segala? Takut sama si Diva? Ih, Lela tuh bukannya takut. Lela cuma malas aja ngomong sama orang yang nggak punya perasaan malu. Dasar cewek munafik. Katanya sebel. Tapi kenyataannya... Apa kenyataannya? Siapa yang kamu maksud dengan cewek munafik? Waduh. Loh leh. Buah dukuh di atas tampah. Situ yang selingkuh, situ yang marah. Harusnya sini dong marah sama situ. Apa salah gue? Gue cuma ngajakin Yoyo makan bakso kok. Becik banget kalian. Picik? Kalau saya picik, terus gimana sama kamu? Bukannya kamu yang selalu bikin ulah di belakang saya? Kamu selalu kepengen kelihatan lebih unggul di mata Yoyo, iya kan?
kamu jangan sok tahu ya. Kamu itu bukan ahli psikologi yang punya hak untuk menilai saya. Saya bukannya sok tahu. Saya cuma mau melindungi Yoyo. Melindungi Yoyo dari siapa? Dari saya bukan orang jahat. Jangan kurang ajar kamu. Kamu yang keterlaluan. Kamu tega manfaatin orang seperti Yoyo. Yoyo itu cowok naif. Saya yakin kamu pasti bisa ngedapetin orang yang lebih baik daripada Yoyo. Kenapa sih, Div? Yoyo yang kamu pilih untuk dijadiin korban. Kak Lela kenapa sih kok marah-marah sama Kak Diva? Iya, Kak Diva kan baik. Iya. Apanya yang baik, Yo? Diva itu cuma mau manfaatin kamu untuk bersaing sama Kak Lela. Kamu tega bicara seperti itu, Lela. Saya nggak ada maksud seperti itu kok. Saya cuma ingin berteman sama Yoyo dan sama kamu. Tapi ya udah, kalau memang kamu nggak mau berteman sama saya, nggak apa-apa. Saya bisa keluar kok dari rumah ini. Saya bisa tinggal di halte bus atau tinggal di pangkalan kereta. Kamu tahu kan, aku nggak berani pulang karena aku takut sama Sandy. Tapi ya udah, kalau kamu begitu benci sama saya pergi dari sini. Kak Diva tunggu. Aduh, dia pura-pura pakai air muta buaya lagi. Kak Diva. Kak Diva. Lela, gimana dong? Biarin aja. Kak Diva jangan pergi dong. Diva harus pergi, yo. Ngapain Diva di sini? Semua orang pada benci sama Diva. Tapi Yoyo nggak benci sama Kak Diva. Bukannya kamu, yo. Tapi Leila. Dia benci banget sama Diva. Buktinya, sekarang Diva diusir kan? Diva juga nggak tahu sekarang Diva mau kemana. Kak Diva jangan sedih dong. Nanti Yoyo ikut sedih. Yoyo tahu Kak Diva mau kemana? Motor Harley gue mana tuh ya? Aduh, bandak gue atu-atunya. Kemarin dicolong keluarga Jin Tomang. Sekarang Wadam lagi yang nyolong. Aduh, kacau dah. Mana nih Kupi, belum dikasih susu si Lela lagi dah. Mana tuh Harley gue? Gue laporin ke pelokis juga nih. Tapi ntar, kalau gini. Nomor gue? Nggak tahu, ntar dulu dong nih. Wadam, kurang ajar tuh. Itu motor mahal. Judulnya aja udah Harley. Aduh, ini lagi kutil-kutil. Kenapa dia juret-juretin? Lo sangka itu komedi putar, gua marah nggak motor gue? Gua kebukin juga lo, Bang, jangan marah-marah dulu. Aduh, motor aja jangan marah-marah, cincin naikin. Aduh, hancur nih motor gue deh, bandak gue atu-atunya tuh, Ya udah, Bisa digorok kita. anak-anak, kabur. Aduh, hancur nih motor gue. Aduh, tanggung jawab lo. Kurang ajar lo, Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Diva, Papi harus bertanggung jawab. Lu kok Papi lagi yang disalahin? Ya jelas dong. Selama ini kan Papi yang selalu makan Diva, jadinya dia kabur. Atau mungkin ini caranya Diva untuk memprotes geng Papi. Bagaimana dengan Mami sendiri? Mami juga yang terlalu memanjakan dia. Lihat akibatnya. Urusan kecil jadi besar. Gimana, Jak? Ngana ketemu dengan Diva? Mapro nggak lihat tapi tampak saya lecek kok gini. Berarti belum ketemu Mapro. Iyanya, kita udah cari ke stasiun kereta, ke terminal bis, sampai ke pasar nggak ada ya Bang Yul. Kan iya kali. Aduh, Ngoni bodoh. Masa cari Diva ke pasar? Cari Diva tuh ke spa, tempat fitness, salon langganannya. Kan Ngana tahu semua itu, Jak. Kok nggak kepikiran Jaja ya? Padahal kan Jaja sering nganterin. Halo? Saya Sandy, masih ingat? Sandi? Ngana bukannya di tahanan? Saya sudah bebas. Bebas. Kalian salah. Kalian pikir kalian bisa menjebloskan saya ke dalam penjara. Sama sekali tidak bisa. Karena saya terlalu sakti untuk kalian. Jangan lupa, dengan uang yang saya miliki, saya bisa pergunakan untuk apa aja. Terutama untuk menguasai Diva. Ngana gila, Sandi.
Ngana gila. Demi Tuhan, saya menyesal kasih Diva bergaul dengan Ngana. Ternyata Ngana sakit. Sakit! Brengsek. Kamu jangan berani-berani ganggu keluarga saya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Diva, saya tidak akan tinggal diam. Kemanapun kamu pergi akan saya buru. Ingat itu, brengsek. Silahkan cari gue. Gue gak takut. Gue tunggu tantangan lu. Bu, kan gini. Ibu kan pernah ngomong sama Yoyo, katanya kita harus menolong orang yang lagi kesusahan. Berarti Yoyo boleh nolong orang yang lagi susah dong, Bu. Pasti dong. Ibu kan nggak pernah melarang kamu berbuat kebaikan. Ibu malah bangga kalau kamu membantu meringankan beban orang. Ya, Yoyo senang deh. Makasih ya, Bu ya. Yoyo bangga deh punya ibu yang baik hati. Yoyo boleh nolongin orang yang lagi susah. Makasih ya, Bu. Kalau gitu Yoyo mau suruh Kak Diva masuk, Kak. Suruh Kak Diva tinggal di sini. Kak Diva, kata apa namanya? Kata Ibu Yoyo, Kak Diva boleh bobo di sini. Kak Diva. Kak Diva bilang terima kasih dong sama Ibu Yoyo. Tante, terima kasih ya udah bolehin saya nginep di sini untuk sementara waktu. Menginap? Ibu nggak ngerti, Yok. Yok, ada apa ini? Kan Ibu bilang katanya kita harus membantu orang yang lagi kesusahan. Kak Diva lagi susah, Bu. Kak Diva kan dikejar-kejar sama Kak Sandi. Terus Kak Divanya nggak berani pulang deh. Masya Allah. Kamu sudah salah paham, Nak. Tadi itu Ibu nggak tahu kalau pertanyaan kamu itu ditujukan untuk Diva. Mana berani Ibu mengizinkan anak gadis orang menginap di rumah kita. Itu nggak baik. Nggak baik gimana sih, Bu? Ibu bilang kan kalau nolong orang yang lagi kesusahan kan perbuatan mulia. Masa ya nggak boleh nolong Kak Diva yang lagi susah? Berarti Ibu bohong sama Yoyo dong. Kalau gitu Yoyo nggak mau percaya lagi sama Ibu, ah. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan punya pikiran buruk, Nak. Kamu harus percaya sama Ibu. Ibu bukan pembohong. Demi menjaga perasaan anak saya. Untuk malam ini, kamu saya izinkan menginap di sini. Tapi besok kamu sudah harus pulang. Saya tidak mau sampai orang tua kamu datang ke sini dan saya dicaci maki lagi oleh ibu kamu yang sombong itu. Seenaknya ngatain orang sombong. Kayak sendirinya nggak sombong aja. Kak Diva jadi boleh bobo sini deh. Tapi ya nggak mau bobo sama Kak Diva ya, malu. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Hati Lela sakit. Sakit sekali. Bertahun-tahun Lela nungguin Yoyo. Berharap Yoyo akan mencintai Lela. Tapi apa yang terjadi? Yoyo malah ngebelain Diva. Padahal kan mereka belum lama kenal. Coba bayangin. Gimana perasaan Lela? Gimana sakitnya perasaan Lela? Lela,
Tinja juga ngerasain kok perasaan Lela. Pasti sakit. Sakit. Aduh. Diva itu emang bener-bener kurang ajar, kurang cuka, kurang asem. Pengen deh rasanya si Tinja itu motong-motong si Diva itu dimasukin toples. Sekalian satuin sama pakai lebaran. Kok ada ya orang yang seperti Diva? Yang pintar bersandiwara. Iya emang. Lela tuh cuma takut Yoyo akan ketipu. Karena Diva tuh gak mungkin bisa mencintai orang seperti Yoyo. Diva tuh cuma gak pengen ngeliat Lela senang. Dan dia gak kepengen ngeliat Lela tuh lebih unggul daripada dia. Turun. Bikin susah aja lo, gua ajak lo. Hati-hati jatuh tuh. Aduh, kue mahal no. Sebentar bang. Aduh, Gembel lo semua. Lela, ada si Barang kok. Gua usah dipegangin. Ngapain lagi tuh? Bawa gombelan dua. Berisik. Aduh, deg-degan nih gue. Udah, sabar. Gue ini siap ya? Tenang aja bang, tenang Ya, bang. masuknya. Di belakang lo. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Lela. Salam. Lela ya Habibi. Waduh, Roman muke lo lagi seneng nih. Abis ketawa TV ya. Pas lu tahu abang mau kemari kan. Duduk. Lu jangan duduk lo. Lu di situ aja ya. Hele, baru tak keren. Teman-temanan kemari, ada apa ya? Jadi curiga nih Tinja, pasti deh ada udang di balik bakwan, ada petek di balik pepes peda. Pakai bawa kue segala lagi. Loh, bunga apaan tuh? Bunga kuburan dibawa. Wadam, lu jangan asal ngebacot ya. Lu siapa lo, ha? Sohibul bait bukan, yang punya rumah kagak lo. Jangan-jangan pembantu lo di mari ya. Dasar lo kagak tahu mode. Makanya nonton TV, di mana-mana orang pakai jas, pakai bunga. Tahu kagak lo? Mau di mana gue ngambilnya suka-suka gue. Bawa mari kuenya. Masih lengkap nggak nih kue nih? Tenang bang, Japra sih hansip jujur. Jujur apa lo, kacang hijau. Entar lo comot lagi, gue nggak percaya sama lo. Lah, nih lo lihat ini lah. Gue buat kue spesial buat lo. Tepung terigunya gue impor dari India. Nih, Wadam kagak tahu kan India di mana? Samping Komdak. Bodoh lo. Terus gulanya gua impor dari Turki. Nih Ansip Gembel kagak tahu Turki di mana. Sama gua tambahin yang paling spesial, madu Arab. Ini pasti cocok nih buat lo sama babe lo. Lo pan keturunan Arab. Babe lo kemana aja ya? Kok kagak pernah kelihatan? Masih tinggal di mari kagak ya? Jangan-jangan tidurnya di kandang sapi lagi. Udah deh bang berisik tau nggak? Abang nih kebanyakan basa-basi. Sebenarnya abang tuh kesini mau ngapain sih? Itu pakai bobo kue segala lagi. Abang sampai lupa. Abang kemari mau minta. Abang mau minta KTP Lela, kartu keluarga, Foto. Iyalah, foto. Tapi fotonya lu, jangan fotonya dia. Geli gue megangnya. Aman nih Ansip Gembel 2 mau diurus ke kelurahan. Biar cepet gitu ya. Tenang bang, kalau ngurus KTP ada odoh ini. Tapi ininya dong bang. Gembel lo. Apa-apa duit lo. Mate lo hijau kalau liat duit sama kayak baju lo. Apa bang? KTP, foto sama kartu keluarga. Aduh, jangan deh lah, jangan. Pasti Bang Baron mau ngejual Lela jadi TKW. Wadam, gua kaplok lo ya. Asal aja lo ngomong. Lagi lo siapa sih? Emang lo maknya dia? Emponya juga bukan lo. Oh iyalah, sebelum abang kelupaan, atuh lagi, abang pengen minta surat keterangan dari RT sama RW kalau yang nerangin Lela masih perawan ting-ting. Soalnya gue kan perjaka tong-tong. Ting-ting, nemu tong-tong. Klop, ting-ting tong-tong, ting-ting tong-tong. Abang tuh jangan sembarangan dong. Kagak. Kurang ajar banget sih. Kalau ngomong yang benar. Hubungan status Lela sama RT RW itu apa emangnya? Ya ada dong lah. Aduh lu gitu banget sih lah. Tersinggungan banget. Tapi makin cantik. Maksud gue baik lah. Daripada ntar hari hanya kita keburu-buru ngurusin masalah administrasi ya. Mendingan dari sekarang aja diurusin nih sama Ansip Gembel. Jadi pada hari hanya kita tinggal kawin. Astagfirullahaladzim bang. Lebaran kan baru kelar kemarin.
emang baru kelar ya? Iya. Iya, terus abang sekarang udah mau ngomongin kawin lagi. Iya, kawin pan enak. Bang, Lela mau nanya deh. Bang Baron tuh urat malunya udah putus ya? Kok kayaknya dikasih tahu susah banget. Sebenarnya tuh siapa yang mau kawin emangnya, Bang? Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Lela masih waras supaya kagak kawin sama preman kayak Abang, tau nggak? Demen deh gua. Aduh. Lah, cinta gue, lamaran gue ditolak lagi. Lagian dia apa hubungannya sih ngomong-ngomongin urat? Mentang-mentang gue pakai sarung, emang ada bedanya sih, agak adem. Aduh, Bang Baron gemes deh kalau gini. Mendingan sama Tinja, nyok. Sebentar yuk di pojokan yuk. Jempeng pegang gue, najis gue. Diem lo, gue kaplok juga lo ya. Bukan muhrim juga. Lu mau kawin? Gembel, sikat. Maju. Barangan sama Tinja. Ya Diva, bobo di sini aja. Kan apa namanya? Spraynya juga udah Yoyo ganti. Coba cium deh. Ya kan? Wangi kan? Terus kamu tidur di mana? Yoyo mau gampang. Yoyo bobo di ini aja di apa namanya di ruang tamu. Terima kasih ya, Yo. Kamu udah bolehin Diva untuk tidur di kamar kamu untuk sementara. Sekarang Diva mau mandi biar seger. Abis badannya lengket-lengket banget. Ya, Diva kan nggak bawa baju. Diva nggak bisa ganti baju dong. Pakai baju yang ini lagi. Padahal udah kotor nih. Ya yo apa namanya? Kak Diva nggak tahu kan kalau Yoyo udah siapin anduk sama dasternya ibu. Aduh, makasih ya, Yo ya. Yo, siapa yang mengizinkan kamu meminjamkan baju ibu? Bukan, kasihan Kak Diva, Bu. Kak Diva kan juga pengen mandi. Kak Diva kan pengen bersih, nanti badannya gatel kalau nggak mandi. Kan, apa namanya ibu bilang, katanya kebersihan sebagian dari iman. Masa Kak Diva nggak boleh mandi, nggak boleh ganti baju? Iya, tapi kan kamu harus minta izin dulu sama ibu. Itu kan baju ibu. Kamu lupa ya sama yang ibu ajarkan? Iya, maafin Yoyo ya, Bu ya. Yoyo lupa izin sama ibu. Tante, saya minta maaf. Bukannya Yoyo yang salah, tapi saya yang salah. Yoyo cuma ingin berbuat baik sama saya. Tapi ya, kalau seandainya Tante nggak ngebolehin saya pakai daster Tante, ya nggak apa-apa deh, saya balikin aja. Saya pakai baju saya yang ini aja lagi, nggak apa-apa, masih bersih kok. Pakai aja sekarang. Yoyo sudah minta maaf. Permisi, saya mau mandi dulu. Diva. Saya tidak tahu apa yang sudah kamu masukkan ke pikiran Yoyo. Tapi yang pasti, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu mau. Saya akan tetap menjaga Yoyo dan melindungi dia dari pikiran itu kamu. Yo, malam ini kamu ndak usah tidur di ruang tamu. Kamu tidur saja di kamar sama ibu. Ini perintah. Kamu jangan bantah. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum.
Kayaknya si botak udah mulai tidur. Tapi mesti gue bikin dia ngomong. Aduh, apaan nih? Sinyal Jendi. Coba teriak. Sekali lagi teriak lo. Gua habisin. Hah? Kasih tahu gua di mana Diva? Aduh, Jaja nggak tahu sih Nyo. Malah Mapro juga lagi nyariin Noni Diva. Jangan bohong, jangan bohong. Yes, swear. Gua tahu lu ajudannya Diva. Lu kasih tahu gua dia kemana? Jaja nggak tahu. Aduh. Apa perlu gua bantai juga lu? Hah? Beri. Bangun lu. Bangun, botak. Aduh, Sinyo. Sumpah, Sinyo. Swear, Jaja nggak tahu di mana Non Diva berada di Sinyo. Lu mau ngebohong lagi ya? Hah? Masih berani lu ngebohongin gua? Hah? Siapa ngobrol sama siapa ya malam-malam begini? Masya Allah. Kayaknya perlu gue iket, gue karungin terus gue buang ke laut lu. Aduh, jangan. Biar tamat riwayat lu. Menjaja! Bang! Cabut. Masya Allah! Oh, Nyonya Tuhan, tolong! Menjaja dipukuli sama si Nyo Sandy! Sandy, keluar kamu. Jangan jadi pengecut. Kamu sudah berani masuk rumah orang tanpa izin. Sekarang ada saya, ayo keluar. Sandy, turun Ngana. Apa sih mau Ngana? Kenapa Ngana ganggu terus kita punya keluarga? Kurang ngajar Ngana. Ayo turun. Hei, Sinyo, ayo tanggung jawab. Iya betul. Kenapa Sinyo tega gebukin suami orang? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak, Terlaluan Ngana Sandi. Kita bersumpah akan kita bikin Ngana masuk penjara untuk selamanya. Jaja, telepon polisi cepat. Siap, bener. Gua mau dipanggilin polisi, nggak kena. Udah tabrak aja, Bos. Iya bos, daripada kita ke polisi. Iya kan men? Betul, Bos. Jangan kasih ampun, Bos. Kalian pikir kalian bisa menjebloskan saya dalam penjara? Nggak kena, percuma. Aduh. Papi, kita nggak terima diperlakukan seperti ini. Harga diri kita udah diinjak-injak. Ngana jangan diam aja dong, Pi. Lawan. Kita harus kasih pelajaran dia. Biar dia nggak ada lagi di muka kita. Sudah siang begini masih belum bangun juga. Dasar anak sekarang. Ibu ngomong apa sih? Itu loh, Yo. Diva. Masa sudah siang seperti ini masih juga belum bangun? Waktu dulu ibu seumur dia ya, ibu itu harus bangun jam 4. Mandi, sholat subuh, terus ke dapur. Anak gadis itu nggak baik kalau malas. Apalagi bangun kesiangan. Sialan. Pasti gue yang lagi diomongin. Rese banget. Apa sih maksudnya gosipin gue di belakang? Bikin bete aja. Gue harus balas nih. Berbeda sama Lela. Sepagi ini dia pasti sudah bangun. Dia sudah menyelesaikan semua tugas rumahnya. Gadis seperti itu yang harus jadi contoh. Masa gue dibanding-bandingin sama si Lela? Enak aja. Mungkin Kak Diva kecapean kali, Bu. Lagian ini kan juga bukan rumahnya Kak Diva ya. Kak Diva nggak perlu masak. Justru karena di rumah orang, Yo. Harusnya dia itu bangunnya lebih pagi. Anak gadis itu harus menjaga citranya di depan orang lain. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi, Yoyo. Pagi. Kak Diva udah bangun. Tante, mungkin pagi hari ini ada yang dapat Diva bantu. Soalnya daripada Diva nganggur terus ngomongin orang, mendingan Diva kerja. Ya kan? Yoyo, kamu tuh kenapa sih nggak bangunin Diva? Padahal kan Diva udah bangun jam 3 pagi tadi. Cuma ya karena nggak ada orang, jadinya ya Diva tidur lagi deh.
Tuh kan Bu, Kak Diva udah bangun subuh-subuh kayak apa namanya, kayak Kalela. Hah, nggak mungkin ada yang bisa ngelawan gue. Enak aja mau ngejelek-jelekin gue. Nggak bisa kan? Yoyo mau sarapan apa? Biar Diva ambilin. Mau apa? Mau nasi? Atau mau roti? Oh enggak ya, bisa makan nasi ya? Oke. Mau pakai apa nasinya? Pakai telur? Tante mau bikin sekalian sarapan? Diva ambilin. Sekarang Yoyo mau sarapan apa? Biar Diva ambilin. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Emang enak hujan-hujan cuci motor, ngirit air. Tinggal semprot dah. Kurang ajar. Dasar orang gila kamu ya. Waduh, lele dumbo kebanjur. Kamu sengaja nyiram saya, ha? Dasar gak punya otak. Hujan-hujan membersihkan motor. Pak De, ini kan motor-motor saya. Saya mau cuci hujan-hujan kek, tengah hari bengkak kek, malam kek, saya mau bakar kek, urusan saya dong. Kenapa Pak De yang sewot? Lagian sembarangan aja Pak De, ngatain orang gak punya otak. Ngaca dong Pak De, yang gak punya otak tuh anaknya Pak De, si Jangan-jangan warisan leluhur lagi. Wah, ini betul-betul sarap nih orang. Berani kamu menghina leluhur saya ya. Ayo keluarkan preman kamu. Katanya kamu preman. Ayo. Pak De. Mau gue patahin ini. Ada apa tuh? Ella. Aidu. Pagi-pagi begini hujan-hujan ada yang anget-anget. Kayaknya asik kita gerecokin. Waduh, kok mati gimana nih? Iya. Kalau Bang Baron koit di kampung kita nggak ada yang provokatornya lagi deh. Malah oke. Iya. Kalela, yuk kita bantuin Bang Baron. Ayo yuk. Mau gue patahin ini. Pak De, saya Raymond juga tahu diri Pak De. Kagak boleh ngelawan sama yang tua. Ini lehernya Pak De, bukan paralon. Mau patahin aja, aduh. Mau leher, mau paralon, ke? Aduh, Pak De. Suka-suka saya. Aduh. Ya ampun, Pak De, cukup Pak De, nanti Bang Baron bisa mati. Lepasin Pak De. Aduh, Pak De. Aduh, apa lagi? Aduh, mau ya. Pak De, kasihan Pak De. Jangan sampai Pak De, saudara mati, ntar mayatnya nggak diterima di bumi Pak De. Ini perempuan jadi-jadian. Ngapain kamu nangis-nangis segala? Ini orang lebih baik mati. Supaya dia nggak ada lagi di kampung ini. Nggak ada lagi yang jadi pengacau di kampung kita ini. Nih, Pak De, jangan sembarangan dong. Kayak Tuhan aja mau ngatur orang. Aduh, Pak De, Bukan begitu Pak De. Kalau si Baron mati, hidupnya aja udah nyusahin kita semua. Apalagi ntar dia kalau mati, arwahnya ganggu kita semua. Ya kan anak-anak? Pak De, aduh cukup Pak De, cukup. Kendalin emosi Pak De. Pak De inget-inget dong Pak De sama Bude. Iya tuh. Pak De mau berurusan sama polisi. Udah cukup, kasihan Bang Baron. Wah, Pak De, kesian Yoyo Pak De. Iya, Pak De. Kalau Pak De sampai masuk penjara, wah. dengar ya, bandit kampung. Untung masih ada yang mengingati saya. Kalau tidak, sudah lepas kepala kamu dari badan kamu. Ngerti? Iya. Ingat, sekali lagi kamu macam-macam gak ada ampun lagi buat kamu. Dasar kurang ajar motor. Gila nih orang tua, nggak pakai perasaan. Enak aja mau matiin orang. Emang kakak dosa besar apa? Matiin aja. Kakak pernah ngaji kali itu orangnya. Lah, makasih lah. Lela udah nyelamatin nyawa abang. Berarti itu suatu pertanda lah. Pertanda apaan, Bang? Kita sejodoh lah, udah jadi takdir. Kalau film bulenya Romeo and Juliet, lokalannya apa ya? Rokaye sama si Jupri lah. Baron, Rokaye, Rojali, ini Rokaye, lu kampretnya. Romeo and Juliet. Iya. Ya ampun Bang, emangnya Abang nggak tahu apa Lela tuh nolongin Abang emang karena apa? Buat apa? Lela nggak mau jadi saksi Bang. Soalnya kan nanti pasti dipanggil tuh ke kantor polisi, diinterogasi deh. Ih, bikin repot toh nggak Bang? Kalau nggak mau repot sih. Kasian deh Bang Baron. Diam lo. Yuk Tinci kita pergi. Kampret lu tuh kayak kampret. Codot lu. Lah,
bukan cinta mati men lu, La. La, jangan begaul sama Wadam, La. Ntar lu diajakin ojek payung lo, La. Gue kan gak suka kalau bini gue ngojek payung. Oh, motor gue. Dasar lele dumbo. Aduh. Habis deh banda gue dah. Ngoni harus bisa menuntut Sandi dan menjebloskannya ke penjara. Kalau nggak dia akan menjadi bumerang buat keluarga kita. Mungkin itu sebabnya Diva nggak berani pulang. Karena dia takut diteror sama Sandi. Iya, Bu. Kami akan berusaha secepatnya untuk menjebloskan Sandy ke penjara. Jangan lupa, kalian harus terus memantau kasus Diva dan koordinasikan dengan polisi. Ingat, kalian harus lebih proaktif. Kita nggak mau kasus Sandi terulang lagi. Kita bisa gila. Jaja! Ja! Sini. Siap, Mapro. Jaja siap melaksanakan perintah selanjutnya. Coba lihat. Itu akibat ulahnya Sandi. Saya nggak mau ada orang lain yang jadi korban di rumah ini. Ibu nggak usah khawatir. Biarlah masalah ini pihak kami yang menyelesaikan. Itu deh. Kebetulan dia nggak pakai supir. Berarti kita leluasa untuk menjalani rencana kita. Ingat, ini harus berhasil. Kalau dua orang itu udah lenyap, jadi udah nggak ada yang bisa ngalangin gua sama Diva. Ayo jalan. Ah, kurang ajar. Sandy itu, Mi. Iya, Papi. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Hei, siapa kamu? Hah? Ngapain kamu ada di rumah saya? Hah? Ya, memang saya nginep di sini semalam. Kurang ajar. Siapa yang menyuruh kamu tidur di rumah saya? Hah? Siapa? Yoyo. Yoyo. Iya. Punya hak apa anak gitu menyuruh kamu tinggal di sini? Hah? Yoyo! Yoyo! Sini kamu! Yo, bapakmu pulang. Yoyo! Dia marah. Ini pasti karena Diva. Harusnya kemarin kita tidak mengizinkan dia menginap di sini. Ibu, kalau kita melakukan suatu hal yang benar, kita nggak boleh takut salah. Yoyo! Sini kamu! Pasti Pak Yoyo mau dimarahin sama Bapak. Yoyo! Yo, cepat kamu temui Bapak. Nanti Ibu nyusul. Ya udah deh, Yoyo temuin Bapak dulu ya, Bu ya. Saya takut. Yoyo! Ada Ibu. Hei! Siapa yang mengizinkan kamu menyuruh perempuan ini tinggal di rumah ini? Hah? Siapa? Ya Pak. Ya kan gini. Apa namanya? Kak Diva kan nggak berani pulang ke rumah. Ya kasihan. Terus ya suruh Bobo di sini aja. Tapi ya juga udah izin sama ibu. Berani sekali kamu bertindak tanpa seizin bapak. Kamu mau cari gara-gara lagi? Kamu mau orang kampung memfitnah kita menerima perempuan yang tidak dikenal ini? Iya? Hah? Hei, apa yang membuat kamu berani melanggar perintah bapak? Hah? Ayo jawab! Apa mau bapak tampar lagi? Jangan tampar Yoyo, Om. Kalau berani tampar saya. Tampar. Kurang ajar. Berani kamu menantang saya, hah? Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya nggak bisa dong melihat Om menampar Yoyo begitu aja. Padahal kan Yoyo nggak salah apa-apa. Diam kamu! Saya yang berhak menentukan anak saya salah atau tidak, bukan kamu. Yoyo, kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Oh, jadi Om masih belum puas ya menghajar anak kandung Om sendiri?
Kurang ajar kamu ya. Belum ada orang yang berani melarang saya. Sekarang ada Om, saya orangnya. Hah? Jangan Om kira ya, semua orang takut sama Om. Yoyo, perempuan macam apa yang kamu bawa ke rumah ini? Hah? Kamu akan menanggung resikonya. Kamu akan rasakan ini. Pak, jangan pukul Yoyo, Pak. Biar saya jelaskan. Waalaikumsalam. Ibu, kalau kita melakukan sesuatu hal yang benar, kita nggak boleh takut salah.